Hai teman-teman semua, selamat datang di Broadcaster Miftahul Ulum TV. Di segmen Asik Apa Sih Kita? Aku, Rohmah Tiara Sitiani, sekarang nggak sendirian. Di depan aku udah ada duduk sosok yang bisa dibilang humble, nyantai, tapi punya pengabdian yang luar biasa. Dia bukan cuma polisi, tapi juga sahabat buat generasi muda. Siapa ya? Kita bakal ngobrolin kenapa sih dia memilih jadi polisi, kenapa tertarik ngebina anak muda, dan gimana rasanya jadi pengayom masyarakat di usia yang masih muda. Langsung aja kita sapa. Hai Dan. Halo. Selamat sore. Ya. Ini aku manggilnya apa? Pak boleh, Mas boleh. Mas. Ya. Biasanya kalau dipanggil kan pakai seragam kan harusnya Pak kayak Pak. Ya. Nah, coba apa? Karena Tiara belum tahu namanya Paknya. Coba boleh perkenalkan diri? Ya boleh. Sebelumnya ada kan pepatah mengatakan kan tak kenal maka tak sayang. Ya. Maka dari itu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Muhammad Farid Adin Arozi, pangkat Bribtu dari Kesatuan Satbin Mas Polres Demak. Tanggal lahir 1 Juni 99. Hobi saya basket, ya kan. Terus saya bujang. Ya. Umur 26 tahun. 26 tahun, pantas jadi 26 tahun. Nah, kita mulai dari awal banget. Dulu dan kecil, cita-citanya emang jadi polisi atau ada yang lain? Dari kecil ya. Dari kecil sih belum ada kepikiran jadi kepolisian. Nah, sejak SMA dari minatnya dari kepolisian. Dan mungkin waktu itu tuh ada support juga dari keluarga, ya kan, yang mau membimbing saya ke kepolisian, ya kan. Dan pada waktu itu sih SMA badan saya agak kelebihan berat badan, overweight lah, ya kan. SMA mana? Sebelumnya SMA 1 Demak ya. Berarti asli orang Demak? Ya, aslinya orang Demak. Lanjut, terus kelebihan berat badan? Ya, terus pada waktu itu kan saya kan kelebihan berat badan waktu SMA. Dan mungkin kan menurut saya itu kurang cocok jadi postur kepolisian, ya kan. Ya, dan maka dari itu saya olahraga. Ya, program diet lah, ya kan. Dari berat badan 75 menjadi 63 kilo. 75? Ya. Waktu bilang ke orang tua pengen daftar polisi, reaksinya tuh gimana tuh Dan? Kaget atau kayak malah mendukung banget? Ya, reaksinya sih alhamdulillahnya mensupport banget sih, ya kan. Karena apalagi mungkin dari pihak keluarga tuh belum ada sosok yang menjadi anggota Polri di dalam keluarga, ya kan. Jadi ya kepengen banget lah orang tua mungkin lah jadi anaknya menjadi anggota polisi gitu. Pak Farid anak pertama? Iya, saya anak pertama dari 3 bersaudara. Pas masuk pendidikan kepolisian, apa hal yang bikin Pak Farid kaget? Ada kultur shock orang biasa pas masuk pendidikan kepolisian, apa sih yang bikin kayak kaget gitu loh? Antara kan beda toh, ada yang bikin kaget? Kagetnya sih kayak gini ya Kak, ya nggak nyangka aja sih Kak untuk masuk ke kepolisian gitu. Maksudnya masuk ke jenjang pendidikan kepolisian itu nggak nyangka gitu. Untuk kegiatannya sih alhamdulillahnya nggak ada yang sok-sok banget menurut saya. Itu pas pertama kali masuk langsung keterima? Ya kan ada prosesnya panjang itu. Kenapa kok saya bilang itu masuk ke
pendidikan kepolisian itu saya kaget karena saya nggak nyangka kan. Soalnya dari 2018 dari waktu lulus SMA itu kan saya pertama kali daftar, ya kan. Nah, pada waktu itu mungkin saya sudah berusaha, saya sudah menyiapkan apa yang saya bisa, saya mampu, dan mungkin belum rezekinya pada waktu itu. Dan di tahun 2019 itu saya mencoba lagi mendaftar ke kepolisian, ya kan. Dan itu usahanya dan doanya itu udah saya memaksimalkan secara mungkin lah. Ya mungkin dari kegagalan 2018 kurangnya apa, saya mungkin bisa melengkapi di 2019. Dan pada tahun 2019 juga itu saya belum masuk ke kepolisian juga, belum diterima. Dan berlanjut pada 2020 itu saya belum bisa atau tidak bisa mendaftar lagi karena umur saya udah maksimal pada waktu itu, udah tidak daftar. Berapa? 23 tahun pada waktu itu, Pak. Lulusan SMA tahun 2000 berapa? 2017. Berarti itu kok bisa masuk? Nah, terus kan pada waktu itu kan saya sebelum atau sesudah daftar kepolisian saya juga berkuliah, Kak. Berkuliah di Universitas Sultan Agung Semarang. Ya, Sultan Agung Semarang. Jurusan? Itu saya ngambil jurusan hukum pada waktu itu. Itu masuk setelah lulus SMA. Lulus SMA sambil ikut seleksi kepolisian pada tahun itu, ya kan. Pas 2020 saya sudah tidak bisa mendaftar lagi. Saya melanjutkan kuliah saya. Berarti itu sambil kuliah? Ya, sambil kuliah, sambil mengikuti seleksi kepolisian itu. Gitu, Kak. Pas masuknya berarti lewat jalur sarjana? Ya, lewat jalur sarjana. Dan pada waktu 2021 itu saya tepat bulan September saya lulus dari kuliah, ya kan. Terus ada info lagi dari kepolisian membuka dari jalur sarjana. Dan pada waktu itu usianya sih masih panjang ya. Pada kebijakan itu maksimal 27 tahun itu dari sumber sarjana, ya kan. Terus saya kan udah pada waktu itu ya udah kepengen lah, apalagi orang tua kan udah mensupport juga, ya kan. Terus saya mencoba lagi di 2022 langsung bisa 2022 dan alhamdulillahnya saya belajar dari tahun-tahun kemarin, ya kan. Pas pada waktu itu gagal dan alhamdulillahnya di 2022 saya diterima menjadi anggota Polri, ya kan. Berarti udah berapa tahun? Udah dinas udah 2 tahun ini, Kak. Udah berjalan 2 tahun. Di Polres Demak itu? Ya, pertama saya penempatan pertama itu langsung di Polres Demak, di Satuan Samapta dulu. Samapta 1,5 tahun, habis itu saya pindah ke Satbinmas. Pernah nggak sih pas ngejalanin pendidikan kepolisian itu kayak pengen nyerah? Terus apa yang bikin Pak Farid tetap jalanin? Nggak ada sih. Nggak ada? Ya, di pendidikan kepolisian itu nggak ada yang namanya main-main. Ya, menyerah tuh nggak ada, kata-kata menyerah tuh nggak ada. Yang ada cuma semangat. Soalnya kan apalagi itu udah kemauan kita sendiri, ya kan. Terus apalagi kayak saya kan udah penantiannya lama tuh, Kak. Dari 2018 sampai 2022 kan
prosesnya lama panjang kan. Nah, dan 2022 itu apa waktunya tercapai kan langsung secara maksimal harusnya. Nggak boleh disisain gitu Kak. Menurut Pak Farid sendiri, arti kata pengabdian itu apa sih? Pengabdian menurut saya. Pengabdian. Iya, pengabdian menurut saya. Pengabdian menurut saya itu adalah pelayan terhadap masyarakat tanpa pamrih. Jadi seorang anggota polisi itu mengabdikan diri kepada masyarakat untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, politik dan agama, budaya lah gitu. Menurut saya sih kata dari pengabdian. Kalau Pak Farid bukan polisi sekarang, menurut Pak Farid bakal jadi apa? Jujur saja belum tahu sih Kak, nggak tahu sih. Soalnya gimana ya, kan kehidupan ini nggak ada yang tahu. Soalnya kan mungkin kalau semisal saya 2022 tidak menjadi anggota kepolisian, saya mungkin ya nggak tahu menjadi apa. Kan sebelumnya itu saya juga pernah bekerja sebelumnya Kak di angkringan saya Kak, jadi pelayan angkringan gitu. Dan mungkin ke jenjang selanjutnya saya nggak tahu mau jadi apa, maksudnya gitu. Kan kehidupan nggak ada yang tahu, maksudnya gitu Kak. Kalau boleh jujur, waktu kecil Pak Farid itu anak yang kayak gimana sih? Bandel, kalem, atau pemikir? Kayak beda banget dari yang sekarang nggak? Apa sama? Ya, setiap orang pasti ada pemikirannya yang beda-beda dari kecil sampai dewasa. Mungkin dari saya sendiri itu kedewasaan itu terbentuk dari mungkin kehidupan seseorang, dari teman mungkin juga bisa, dari lingkungan keluarga juga bisa, dan itu membuat karakter seseorang jadi apa gitu maksudnya. Selesai. Pernah nggak sih ngerasa minder pas awal-awal daftar polisi? Ngerasa minder sih, tetap minder sih Kak. Kenapa tuh? Karena mungkin kan kita nggak tahu ya Kak kemampuan orang masing-masing. Mungkin menurut kita tuh usahanya udah maksimal, tapi ada yang lebih maksimal lagi. Dan itu tuh terjadi di 2018 dan 2019. Mungkin itu sih yang membuat saya terlalu pesimis, jadi nggak percaya. Jadi kan seharusnya kan seseorang tuh harus bersifat optimis selalu. Dan apa yang kita mau kan Pak harus optimis gitu Kak. Berarti sifat optimis itu penting juga ya? Iya, penting juga, itu belief dari kita sendiri, kepercayaan dari kita sendiri. Jadi polisi Kamtibmas itu kerjaannya langsung di tengah masyarakat ya? Iya, langsung di tengah masyarakat. Itu Satbinmas lah. Satbinmas. Ya. Ceritain dong suka duganya kayak gimana? Suka aja wes. Duga dulu. Iya, duga dulu tuh ya, stigma kepada kepolisian ini tuh masih awam, masih abu-abu lah. Masyarakatnya menilai seorang anggota kepolisian, semisal kita kan dari Satbinmas itu penyuluhan, sambang gitu kan. Mungkin kalau kita sambang ke masyarakat atau kita mau penyuluhan ke masyarakat,
stigma masyarakat yang belum tahu atau abu-abu itu dikiranya itu kepolisian datang ke rumah masyarakat itu masih ada apa-apa atau mungkin dicurigai atau gimana, masyarakatnya mencurigai sok yang didatangi kalau kayaknya ini kalau didatangi polisi itu orangnya bermasalah kayak gitu. Padahal belum tentu. Belum tentu kan. Padahal kita kan mau sambang aja, mau menanyakan kondisi mungkin apa keamanan sekitar desa atau yang lain, atau mau penyuluhan tentang bahaya narkoba dan lain kan kalangan remaja ya kan. Ya itu sih duganya menurut saya kalau soal tentang kinerja Satbimas gitu. Sukanya langsung ke Sukanya sih kalau dari kita, kalau sudah diterima di masyarakat tuh seperti sahabat sendiri, seperti teman sendiri lah, nggak ada batasannya lah. Kan kita kan merangkul masyarakat mungkin dari pertama belum kenal, jadi kenal, terus jadi akrab, mungkin dianggap kita tuh nggak ada renggangnya sama masyarakat gitu. Tapi ada nggak sih kayak masyarakat yang ngerasa kayak ngerenggang sama polisi? Mesti ada. Belum saya temui sih kalau gitu sih. Kalau itu masalah belum saya. Ada pengalaman yang bikin Pak Farid terharu pas bantuin masyarakat nggak? Ya pasti semuanya kalau membantu masyarakat itu merasa terharu, karena itu dari kewajiban dari kepolisian juga membantu masyarakat. Kan tugasnya polisi kan salah satunya kan melayani dan melindungi masyarakat gitu. Berarti misal nih Pak Farid mau bantuin masyarakat, warga lah, terus ditolak. Maksudnya mereka kayak nggak percaya karena takut trauma. Itu kayak gimana sih Pak Farid ngatasinya? Kalau sepengalaman saya berdinas 2 tahun ini belum ada masyarakat yang menolak tentang bantuan dari kepolisian sih. Iyalah, wong ganteng kok. Karena masyarakat di daerah Kabupaten Demak itu orangnya baik-baik, welcome lah. Kayak aku. Ya, kepada kepolisian. Apa tantangan terbesar jadi polisi yang harus terus senyum padahal kadang hati Pak Farid sendiri lagi berat gitu loh? Ya tantangannya kan kita kan mungkin sama-sama manusia ya Kak ya. Kan tetap ada masalahnya sendiri. Sedangkan dari kepolisian itu harus menyelesaikan masalah orang lain ya kan. Kan ada orang marah-marah, ini Pak ini gimana Pak, kemalingan atau gimana, kan harus cepat selesai. Kan kita kan tenangkan dulu kan, tapi sedangkan hati kita itu mungkin ada problem, ada mungkin anak yang sakit atau gimana gitu kan, tapi kan kita kan tugas kita harus tersenyum pada masyarakat gitu. Apa bedanya kayak Binmas, Lantas itu beda kan Pak? Beda, tugasnya beda. Berarti misal nih ada orang kecelakaan tapi minta tolong, tapi bagian Binmas, nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa, itu bagian dari kepolisian juga. Semua bisa ya. Tapi kan kalau itu kan bagiannya kan Satlantas ya kan. Tapi kan kalau semisal mungkin kakak mengetahui kecelakaan tersebut dan pada saat itu ada kepolisian yang mungkin bednya itu Binmas, akan meminta tolong seorang anggota polisi yang bednya Binmas itu nggak ada ya, nggak masalah juga. Terus nanti bisa dihubungi ke pihak Satlantasnya. Kukira kudu Satlantas. Enggak harus. Itu cuma biasanya kalau Satbimas itu
kalau kecelakaannya nggak parah atau gimana kan bisa penolongan pertama. Pernah nolongin kayak gitu? Belum pernah. Alhamdulillah. Berarti nggak ada yang sakit. Terus apa sih kayak bedanya polisi di desa? Kan ada polisi yang apa bahasanya kayak di suatu desa, ada yang Babin, Pak Babin. Pak Babin itu apa bedanya sama polisi yang di Demak gitu? Di Demak Kayak, sama Pak Babin gimana enggak. maksudnya? Apa Mas kan ada polisi misalnya di suatu daerah. Nah, misalkan suatu daerah itu ada lurah, ada Pak Babinsa sama Pak Polisi. Yeah. Nah, Pak Polisi niku apa bedanya kayak sama Pak Polisi yang ada di Polres Demak yang kayak kan kalau di polisi itu kan langsung kayak ke masyarakat gitu loh, Pak. Nah, apa bedanya yang sama yang kayak di kantor gitu loh? Oh, kalau di kantor itu biasanya kan lingkupnya kan kepolisian Polres, ya kan. Kalau Babin itu dia tuh emang tugasnya berbaur dengan masyarakat gitu. Jadi keluhan desa atau masukan dari warga tentang kemalingan atau tentang gangguan Kamtibnas itu bisa lewat Babin, yang mengetahui itu Babin. Terus bisa Babin menginformasikan kepada pihak Polres atau Polsek setempat gitu. Berarti nak gampangannya Itu tangan kanan, ya, kiri. Apa namanya loh? Keamanan, pengamanan. Ya tangan itunya lah maksudnya kepolisian kepada masyarakat itu. Kalau ketemu anak muda yang ngebandel, Pak Farid lebih milih pendekatan tegas atau persuasif dulu? Kalau saya sih pendekatannya sih secara enjoy aja sih. Ya. Secara mungkin kalau bisa dibilangi ya dibilangi, kalau nggak bisa ya mungkin ya ditindak dengan tegas gitu aja, diberitahu dengan tegas. Pernah nggak Pak Farid capek secara emosional? Gimana cara mengelola itu biar nggak terbawa ke tugas? Ya menyalurkannya dengan hobi sih Kak, kalau saya sih Kak. Jadi mungkin kalau lagi ada emosi atau mungkin hati sedang nggak baik-baik saja sih, saya menyalurkannya dengan hobi. Mungkin dengan berlari lah, atau basket ya kan, mungkin kumpul dengan keluarga itu juga bisa. Terus yang terutama itu mendekatkan diri kepada masyarakat yang maha kuasa. Waduh. Yang maha esa. Dikir. Ya, dikir ibadah gitu. Nah, ini yang bikin keren. Pak Farid juga aktif jadi Pamong Saka Bayangkara. Gimana awalnya bisa ke situ sih? Awalnya dari kan pertama kan saya tadi udah menyampaikan pertama dinas di Samapta ya kan. Terus saya pindah itu baru saja 6 bulan, sekitar 6 bulan kemarin saya pindah di fungsi Satbimas yang mengampu Saka Bayangkara itu ya kan. Saya diberi mandat untuk mengambil tugas, mengemban tugas itulah di Saka Bayangkara. Berarti baru berapa bulan yang lalu berarti? Untuk keaktifan Saka Bayangkara mungkin sekitar 3 bulan yang lalu. Apa sih yang menurut Pak Farid Saka Bayangkara itu beda dari yang lain? Menurut saya Saka Bayangkara berbeda dari yang lain itu karena diemban langsung oleh pihak kepolisian. Berarti kan, di bawah naungan ya di bawah naungan kepolisian. Itu bedanya dari saka-saka lain gitu. Dan pola latihannya tuh kan dari pihak kepolisian tegas mungkin ya kan, disiplinnya kan tinggi gitu. Dia disiplinnya sangat tinggi. Ya. Terus kalau ada kayak
siswa yang ngebandel gitu gimana? Untuk siswa gimana mas? Siswa Saka atau siswa Siswa Saka. siswa Saka kan kita kan latihannya mungkin disiplin ya kak ya. Kalau ada siswa bandel mungkin diberi Peringatan. sanksi atau beri peringatan terlebih dahulu. Kalau belum bisa kan diberi sanksi fisik mungkin kan. Wah. Ya, sanksi fisik. Ya kan, mungkin push up atau lari-lari gitu. Gimana sih cara Pak Farid ngajarin disiplin ke anak-anak zaman sekarang tanpa bikin mereka merasa digurui gitu loh? Ya menurut saya itu ya kak, pendekatan secara personal ya kan. Dari siswa-siswi kita rangkul, kita ngajak ngobrol ya kan. Habis itu kita mencontohkan apa yang kita bisa, mencontohkan yang terbaik untuk bisa dicontoh adik-adik Saka gitu. Menurut Pak Farid, Saka Bayangkara ini perannya apa buat jembatan antara polisi sama masyarakat? Peran Saka Bayangkara sebagai jembatan ya kak tadi ya, itu sangat penting bagi masyarakat karena itu mungkin adanya peran aktif adik-adik Saka Bayangkara kepada masyarakat itu juga sebagai mitra dari kepolisian. Berarti enggak masyarakat aja, tapi anak-anak sekolah juga dirangkul. Iya, itu sebagai jembatan adik-adik Saka, sebagai mungkin percontohan kepada masyarakat untuk kepolisian gitu. Menurut Pak Farid, apa sih kesalahan orang dewasa kan saat mendidik generasi muda zaman sekarang? Kayak kan banyak anak-anak zaman sekarang yang kayak membakang, terus menjadikan mereka nakal, kebut-kebutan di jalan, kan itu kan banyak toh. Ya kita harus mencontohkan sih kak, mencontohkan hal-hal yang baik kepada mereka, karena dengan kita mencontohkan kepada mereka dengan hal-hal yang positif, mungkin mereka bisa bercontoh atau berkaca kepada apa yang kita contohkan kepada mereka. Kalau bisa ngobrol sama diri Pak Farid 10 tahun yang lalu, berarti 16 tahun, mau bilang apa? Mau bilang ya Kamu hebat. ya kamu hebat, Terima kasih. kamu sangat kuat, Ya terima kasih. udah bertahan sampai di titik ini. Hal apa yang paling Pak Farid syukuri sampai titik ini? Alhamdulillah keluarga masih utuh sih. Keluarga masih utuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah sih. Berarti beradik kakak berapa toh? Anak tunggal? Gimana maksudnya? Kan 3 bersaudara sih. Oh 3 bersaudara. Cewek, cowok? Cewek semua. Lah Pak Farid? Cowok, cewek. Oh cowok. Katanya cewek semua. Enggak, maksudnya adik saya cewek semua. Udah besar-besar? Alhamdulillahnya udah yang satu, yang nomor 2 itu udah lulus SMA, udah berkuliah. Terus yang nomor 3 masih SMP. Menurut Pak Farid, nilai hidup apa yang penting banget dijaga anak muda zaman sekarang? Kejujuran sih menurut saya, karena di zaman sekarang itu banyak anak-anak muda itu krisis kejujuran, karena ya itu udah pandai lompat. Ya banyak yang berbohong lah. Termasuk aku juga kadang-kadang. Kalau Pak Farid suatu hari pensiun dari kepolisian, berapa kalau
pensiun berapa tahun? Masih lama tuh Kak. Berapa kalau polisi pensiunan itu berapa tahun tuh? 58 tahun. Masih lama. Ya, masih lama. Nah, Pak Farid pengen dikenal sebagai sosok yang kayak gimana nih di masyarakat? Pastinya pengen dikenal yang sosok dekat dengan masyarakat, yang baik dengan masyarakat, dengan ya humanis gitulah. Humanis. Ya, Humanis itu apa ya? humanis itu ya kan Humanis. 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 Manis. Kalau suatu hari Pak Farid nggak lagi berseragam, apa hal yang pengen tetap dan Pak Farid lakukan untuk masyarakat? Apa yang Pak Farid lakukan untuk masyarakat? Pengen tetap. ya berbuat baik kepada masyarakat kan. Aku nggak. Ya kan kita kan kalau nggak pakai seragam kan kembali lagi ke masyarakat juga. Loh, berarti itu kalau nggak pakai seragam berarti Pak Ya jadi warga biasa. jadi warga biasa kan. Kan yang membedakan cuma seragamnya aja. Oh. Gitu kan. Kenapa Pak pas waktu mau jadi polisi nggak pilih tentara atau apa gitu? Kenapa polisi? Karena mungkin udah minat dari waktu SMA itu sih Kak. Mungkin dari sosok polisian itu kan kayaknya cocok nih jadi polisi. Tapi kan sebelum itu kan berat badan saya kan waktu itu kan Over. kelebihan ya kan. Terima kasih buat Pak Farid yang sudah meluangkan waktunya dan cerita panjang tentang kepolisian. Ya sama-sama Kak. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah dengerin. Semoga menginspirasi kalian semua. Aku Rahmah Tiara Setiani pamit dulu, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye bye.